Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini atas kasih karunia, kasih setianya, dan kemurahannya kami semua diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk menikmati kemurahan Tuhan pagi ini, khususnya di dalam program Gemar. Program Gemar hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Bacaannya dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 15. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, syukur dan terima kasih kepadamu. Pagi hari ini Engkau berikan kami semua kesempatan, kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun dan memimpin, menyertai, memberkati hidup kami hari ini. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami agar kami boleh mendapatkan berkat-berkat surgawi pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan bacakan Amsal pasal 3 ayat 11 sampai yang ke 15 demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi ini saya belajar dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 15. Judul renungannya adalah dikasihi dan dikoreksi. Dikasihi dan dikoreksi. Nah, dikasihi dan disayang, tapi juga dikoreksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wujud kasih orang tua kepada anak bukan hanya diperlihatkan dengan tindakan membelai atau memanjakan, tetapi harus juga nyata melalui tindakan menegur untuk mengoreksi bila si anak melakukan kesalahan. Amsal pasal 13 ayat 24 menyatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu seperti seorang ayah yang selalu ingin yang terbaik bagi anaknya. Demikian pula lah Allah Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali waktu bila kita lupa apa yang harus dilakukan, dan karena itu kita mengalami sesuatu yang mungkin merupakan peringatan dari Tuhan, segeralah putar haluan. Wahyu pasal 3 ayat 19 menyatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar dan beralihlah kembali pada jalannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa kita masih mengasihi
dan memperhatikan kita. Tetapi bila kita tetap tidak menyadari hal itu, sangatlah mungkin kita telah melupakan jalannya hingga akhirnya kita tidak lagi punya pengertian akan yang benar dan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ayub pasal 5 ayat 17 menyatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat juga mencakup tindakan mendisiplinkan. Itu berarti orang yang hidup di dalam hikmat bukan hanya akan menerima berbagai manfaat atau berkat hikmat, melainkan pengoreksian diri dari sang sumber hikmat itu. Dijelaskan di ayat 11. Hal itu yang bersifat mendisiplinkan. Namun, kita tidak boleh menganggap negatif tindakan pengoreksian itu. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 5 firman Tuhan menyatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Ibu Saudara, karena upaya pengoreksian itu sesungguhnya lahir sebagai wujud kasih dan perhatian Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu, pada akhirnya orang yang mencari dan mengutamakan hikmat akan beroleh yang tak ternilai, karena disebutkan keuntungan yang melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, dan harganya melebihi permata. Ayat 13-15. Hikmat akan menganugerahkan umur panjang. Ayat 16-18. Dan kekayaan penuh damai sejahtera dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal juga menekankan bahwa hikmat dapat dimiliki melalui kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ada persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu terlihat melalui ketaatan, kesetiaan, dan kesediaan kita dipimpin oleh Roh Kudus dan dituntun oleh hikmat, yaitu terang firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kesulitan. Mengapa? Supaya lebih menyesuaikan diri kita dengan kekudusan Allah dan kehendak Allah bagi hidup kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berkalungkan kasih dan setia kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada orang yang di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Murah, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh menikmati segala pemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang aktivitas kami hari ini. Mohon pimpinan penyertaan kuasa-Mu menyertai semua aktivitas kami hari ini, agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya ada dalam pimpinan-Mu. Sehingga apa yang dapat kami lakukan, kerjakan, kami pelajari,
semua akan mendapatkan hasil yang memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat terus untuk bergemar, agar kami terus dipimpin, disertai, diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.